Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. Fi bayani halid dunia, di dalam menjelaskan keadaan dunia. Fi bayani halid dunia, di dalam menjelaskan keadaan dunia. Wal hissi, dan menganjurkan. Wal hissi, dan menganjurkan ala adamil iltifati, atas tidak menoleh, berpaling. Ala adamil iltifati, atas tidak berpaling. Tidak berpaling, tidak menoleh. Ilaiha, kepada dunia. Ilaiha, kepada dunia. Makalah kelima ini akan membahas mengenai keadaannya dunia. Dunia itu seperti apa, dan anjuran agar kita tidak menoleh kepada dunia. Qala radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardah berkata, Iza ra'aita, jika kamu melihat. Iza ra'aita, jika melihat siapa kamu, ad-dunya, pada dunia. Kalau kamu melihat dunia, fi yadai arbabiha, fi yadai arbabiha, di tangan para pemilik dunia. Fi yadai arbabiha, di dalam tangan para pemilik dunia. Bizinatiha, dengan hiasannya dunia. Bizinatiha, dengan hiasannya dunia. Wa abatiliha, dan kebatilan dunia. Wa hidaiha, dan tipuan dunia. Wa masaidiha, dan perangkap-perangkapnya dunia. Wa masaidiha, dan perangkap-perangkapnya dunia. Wa sumumiha, dan racun-racunnya dunia. Wa sumumiha, dan racun-racunnya dunia. Al-qattalati, yang membunuh. Al-qattalati, yang dapat membunuh. Ma'alini massi zohiriha, ma'alini beserta lembutnya, massi sentuhan, zohiriha, zohirnya dunia. Ma'alini massi zohiriha, bersama lembutnya sentuhan zohirnya dunia. Wa dororoti batiniha, wa dororoti batiniha, dan bahaya batinnya dunia. Wa dororoti batiniha, dan dorurat, dan bahaya dalamnya dunia. Wa sur'ati ikhlaqiha, dan cepatnya menghancurkannya dunia. Wa sur'ati ikhlaqiha, dan cepatnya menghancurkannya dunia. Wa qatliha, dan membunuhnya dunia. Wa qatliha, dan membunuhnya dunia. Liman, pada orang. Liman, pada orang. Massa, yang menyentuh siapa manha, pada dunia. Liman, pada orang. Massaha, yang menyentuh siapa manha, pada dunia.
Wagtarro dan tertipu siapa si man. Wagtarro dan tertipu. Wagtarro dan tertipu siapa si man, siapa orang biha sebab dunia. Wagofala dan jadi lupa siapa man. Wagofala dan jadi lupa siapa si man, siapa orang. Anwaliha dari penguasanya dunia. Anwaliha dari penguasanya dunia. Wagiyariha dan melalaikannya dunia. Wagiyariha dan melalaikannya dunia. Bi ahliha dengan ahlinya dunia. Bi ahliha dengan ahlinya dunia. Wa naqdi ahdiha dan membatalkan perjanjiannya dunia. Wa naqdi ahdiha dan membatalkannya perjanjiannya dunia. Kata Tuan Syekh, kalau kamu melihat dunia, yang dunia itu ada di tangan-tangan ahli dunia. Jadi dunia itu bisa berada di dua tangan. Yang pertama, dunia di tangannya ahli dunia. Tapi yang kedua, dunia di tangannya ahlillah atau ahlil akhirat, ahlinya Allah. Ini beda. Kalau dunia di tangannya ahli dunia, maka dia bahaya. Siapa ahli dunia? Ahli dunia itu ya orang yang urusannya cuma dunia, itu namanya ahli dunia. Orang yang orientasinya, tujuannya, niatnya, segala macam maksudnya, hasilnya semuanya cuma untuk dunia. Itu namanya ahli dunia. Kalau ahli akhirat adalah orang yang segala urusannya semuanya lillahi ta'ala. Atau kalau bahasa kitanya, ilahi anta maksudi. Kalau dunia di tangannya ahli dunia, ini bahaya. Tapi kalau dunia di tangannya ahli akhirat, ini baik, ini bagus. Jadi kalau mau mencontoh, mau melihat dunia, jangan ngelihat dunia yang ada di tangan ahli dunia. Rusak kita. Itu yang sering kita sampaikan. Kita ngelihat dunia di tangan ahli dunia. Ini orang jarang ibadah, jarang sholat, jarang zikir, mainnya di kafe mulu, mainnya di bar mulu. Tapi kok rezekinya banyak banget. Open BO mulu. Ngerti open BO? Open BO mulu. Rezekinya gak habis-habis. Jangan ngelihat ini. Jangan ngelihat dunia dari ahli dunia. Hancur kita. Hancur. Ngelihat dunia itu dari ahli akhirat. 4 aulia kutub, 4 aulia yang arba'ah, yang pokok. Kalau mazhab ada 4, malaikat ada 4, wali juga ada 4. Tuan Syekh Abdul Qadir, Tuan Syekh Bahuddin Anak Sabandi, Tuan Syekh Abi Hasan Asazili, Tuan Syekh Ahmad Arifai. 4 orang ini, 4 guru besar ini, semuanya nggak ada yang miskin ini. 4-empatnya orang kaya. Bahkan 70% tanah yang ada di Mesir, terutama di Al-Azhar, itu semuanya wakofnya Tuan Syekh. Kaya raya Tuan Syekh itu. Sampai sekarang madrasahnya itu sangat bagus dan besar. Bahkan kalau kita baca manakibnya Tuan Syekh itu punya 40 kuda. Yang istalnya itu cakep. Terus pokoknya kuda itu istimewa lah. Kuda itu sangat istimewa, sangat istimewa. Jadi kuda, taruhlah Alphardnya zaman sekarang lah, itu kudanya lah. 40, dia punya 40 Alphard, coba bayangin. Yang kemudian itu disodokahin aja. Jadi kaya raya. Abi Hasan Asazili itu juga kaya raya. Juga kaya raya, sangat kaya raya Abi Hasan Asazili itu. Nah, ngelihat dunia itu, jangan ngelihat dunia itu ngelihat dari ahli akhirat ini nih. Panggarsa Aba Aos misalnya. Aba Aos tuh mobilnya ada berapa? 5 apa 6 gitu sekarang. Tanahnya ada di mana-mana. Terus diem aja Abah mah di bangku. Uangnya itu ya sehari mungkin masuk itu 50 juta, 60 juta gitu lah. Ngelihat dunia itu di situ tuh, ngelihat dunia itu. Jangan ngelihat dari ahli dunia. Kalau ngelihat dunia dari ahli dunia, inilah yang dikatakan oleh Tuan saya tadi nih. Kalau kamu ngelihat dunia di tangan ahli dunia,
dengan segala macam hiasannya, kebatilannya, tipuannya, perangkapnya, racun-racunnya yang mematikan, beserta racunnya itu seperti lembutnya sentuhan zohirnya si dunia. Luarnya doang cakep dunia ini, tapi dalamnya ini rusak. Dalamnya rusak, dalamnya dororoh. Seperti kata Sayyidina Ali, masalud dunya kamasalil hayyah. Perumpamaan dunia itu, kata Sayyidina Ali, perumpamaan dunia itu seperti perumpamaan ular. Layyinun lamsuha, lembut sekali kalau dipegang. Ular itu kan kalau dipegang lembut banget. Qatilun sammuha, tapi racunnya mematikan. Itu dunia, kata Sayyidina Ali, dunia itu seperti ular. Maka sama seperti Tuan Syekh tadi nih, seperti racun-racun yang membunuh itu, dia lembut banget, mengusap zohirnya dunia itu sangat lembut sekali, tapi dorurot, tapi bahaya di dalamnya. Coba kita ngeliat dunia itu kan cakep banget, indah banget, enak banget gitu loh. Tapi di dalamnya itu mengandung banyak bahaya dan cepat ngerusaknya dunia. Orang berapa banyak rusak gara-gara dunia ini. Bahkan kata Nabi, aslu kulli maksiatin hubbud dunia. Asal dari segala macam maksiat itu adalah cinta sama dunia. Itu kata Nabi itu. Aslu kulli maksiatin hubbud dunia. Asalnya semua maksiat itu adalah karena cinta sama dunia. Wa qatliha, dan membunuhnya dunia. Dunia ini bisa ngebunuh orang, dunia ini ngebunuh dirinya maupun ngebunuh orang lain tuh dunia. Untuk siapa nih? Untuk orang yang menyentuh dunia, untuk orang yang tertipu dengan dunia, untuk orang yang lupa dari penguasanya dunia, untuk orang yang terlalaikan dari dunia, untuk orang yang lupa dengan perjanjiannya dulu ketika masih di alam ruh. Perjanjiannya ini lupa bahwa kita ini semua ini disuruh beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Kita ini perjanjiannya suruh beribadah doang, disuruh beribadah sama Allah. Tapi semua menjadi rusak nih, menjadi rusak semua, menjadi hancur semua. Kenapa? Karena tadi tuh, karena adanya dunia. Nah, kata Tuan Syekh, kalau kamu melihat seperti ini, kalau kamu melihat seperti ini, seperti yang tadi digambarkan itu, fakun, maka jadilah kamu. Fakun, maka jadilah kamu. Kaman, seperti orang. Ro'a, yang melihat siapa, man, insanan, manusia. Maka jadilah kamu seperti orang yang melihat manusia. Alal ghaiti, sedang buang air besar, sedang BAB. Sedang BAB. Kalau kamu ngelihat seperti itu, jadi kamu ngelihat ada orang ibadah enggak, apa enggak, tapi kok rezekinya melimpah-limpah, terus kemudian ini orang kok berlimpah-limpah, crazy rich lah, tapi ibadahnya enggak, apanya enggak gitu ya. Maka kata Tuan Syekh, kamu ngelihat orang itu seperti engkau melihat manusia lagi BAB. Bil barozi, yang BAB-nya itu bil barozi, di tanah lapang. Badiatan yang tampak. Badiatan yang tampak. Sau'atuhu, buruknya si insan. Sau'atuhu, buruknya si insan. Wafa, itu bukan tak, itu hamzah, itu bukan tak. Kalau Fatihah pembuka, hamzah, taknya ganti hamzah. Wafaihatan, dan yang menyebar. Wafaihatan, dan yang menyebar. Raihatuhu, apa baunya si insan, baunya si insan. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, kalau kamu ngelihat ada orang lagi BAB di tanah lapang, ya kalau di tanah lapang itu di mana lah, di pinggir jalan lah misalnya gitu, kan tampak tuh buruknya tuh, mending pantatnya cakep gitu ya, terus baunya nyerbak. Apa yang kamu lakukan itu? Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, taguddu, akan memejamkan. Taguddu, akan memejamkan. Basoroka,
basoroka pada penglihatanmu. Fa innaka maka sungguhnya kamu taguddu akan memejamkan siapa kamu basoroka pada penglihatanmu an sauatihi dari buruknya si insan. Ada orang lagi beol di tengah jalan, Anda pelototin apa Anda langsung berpaling? Lagi jalan di pinggir kali gitu ya. Iya di pinggir jalan lah, pinggir jalan ada sambit. Iya kemarin dia. Atau lagi di pinggir kali gitu. Ada lewat kan di kampung-kampung nih jalan kan. Kan di pinggir kali kan banyak banget tuh ada orang. Itu ada pelototin atau langsung berpaling gitu. Jorogin. Watasudu dan menutup siapa kamu? Watasudu dan menutup siapa kamu? Anfaka pada hidungmu. Anfaka pada hidungmu min raihatihi dari baunya si insan. Min raihati dari baunya insan wanat nihi dan kebusukannya insan. Wanat nihi dan kebusukannya si insan. Fahakaza maka seperti itulah. Fahakaza maka seperti itulah. Kun jadilah siapa kamu. Kun jadilah siapa kamu fid dunya di dalam dunia ini. Iza ra'aitaha jika melihat siapa kamu ha pada dunia. Iza ra'aitaha jika melihat siapa kamu ha pada dunia. Guddo maka pejamkanlah siapa kamu. Guddo maka pejamkanlah siapa kamu. Basoroka pada penglihatanmu. Basoroka pada penglihatanmu. Anzinatiha dari perhiasannya dunia. Wasudda dan tutuplah siapa kamu. Wasudda dan tutuplah siapa kamu. Anfaka pada hidungmu. Anfaka hidungmu. Amma dari sesuatu. Amma dari sesuatu yafuhu yang menyebar. Yafuhu yang menyebar si apa ma min rawaiha dari aroma dari baunya, dari baunya dunia. Wasahwatiha dan sahwatnya dunia. Wasahwatiha dan sahwatnya dunia. Walazzatiha dan kelezatannya dunia. Begitupun kalau kamu ngelihat dunia. Kita punya teman atau kita punya kenalan orang, ketemu sama orang, ini kok orang kaya raya semuanya punya, tapi kok nggak ahli ibadah, mabuk aja urusannya, main sana sini, maka pejamkanlah matamu. Itu jangan bukan berarti dari depan dia tutup hidung, enggak, itu istilah gitu ya. Pejamkan mata bukan berarti pejamkan mata yang lihat dia, pejamkan mata batinmu. Terus tutuplah telingamu, tutuplah hidungmu dari melihat perhiasannya dia. Kalau enggak bahaya sudah bahaya. Engkau akan mencontoh itu nanti. Mencontoh. Bukan sekedar mencontoh itu, tapi pengen punya kayak gitu. Tapi enggak punya kemampuan kayak gitu. Ada orang yang enggak punya kemampuan seperti itu, lalu kemudian bergaul dengan orang yang seperti itu, maka nanti seleranya akan jadi tinggi. Kalau seleranya akan jadi tinggi, padahal dia kagak punya apa-apa, ini nanti kalau bahasa kita, ini orang miskin tapi belagu banget. Ini orang nggak punya apa-apa, tapi gaya hidupnya tinggi banget gitu loh. High style gitu ya. Gayanya tinggi, padahal nggak punya apa-apa. Ini bahaya betul. Kenapa bisa begini? Karena tadi di dunianya dia ngelihat dunia dari ahli dunianya melotot bukannya memejamkan matanya. Kalau kamu seperti ini melihat dunia kemudian kamu endapkan matamu, engkau tutup matamu, penglihatanmu, hidungmu segala macam, fatanju maka selamatlah siapa kamu. Fatanju maka selamatlah siapa kamu minha dari dunia. Fatanju maka selamatlah siapa kamu minha dari dunia. Wa min afatiha dan dari rusaknya, bahayanya dunia. Wa min afatiha dan dari bahayanya dunia. Wa yasilu. Ini yang ketiga nih. Jadi jangan tenang saja, bukan berarti kita nggak akan dapat kebahagiaan. Maka kamu akan selamat dari dunia yang pertama. Dan yang kedua kamu akan selamat dari bahayanya, rusaknya dunia. Dan yang ketiga wayasilu dan akan sampai ilaika kepadamu kismuka apa bagianmu. Kismuka apa bagianmu minha dari dunia. Minha dari dunia.
Wa anta dan sedangkan engkau itu muhannaun, orang yang dibuat enak. Itu muhannaun, orang yang dibuat enak. Apa itu muhanna? Muhanna itu ju'ila laka ma'a'taka rabbuka, di mana kamu dijadikan dan diberikan oleh Allah rizki mubarakan, rizki yang diberkahi. La ta'ba fihi, yang gak ada susah payah di dalam mencarinya. Wala aibalaka minal khalqi, yang tidak ada aibnya bagimu dari makhluk. Wala hisaba, dan tidak akan dihitung itu, tidak akan dihisap itu. Wala iqoba, dan tidak ada siksaan minal khaliq ta'ala, dari Allah ta'ala. Justru kalau kamu berpaling seperti itu, kamu akan selamat pertama. Yang kedua, kamu akan selamat dari bahayanya. Kamu akan selamat dari dunia. Kamu akan selamat dari segala macam bahaya-bahaya di dunia. Yang ketiga, kamu akan sampai mendapatkan bagianmu dari dunia dalam keadaan muhanna. Apa muhanna itu? Tadi itu sesuatu yang diberikan kepada kita tidak tanpa susah payah. Tidak ada aibnya di situ, tidak ada hisapnya di situ, tidak ada siksaannya di situ. Itu bonus yang diberikan oleh Allah. Maka itu yang kemudian kita lihat tuh sama para aulianya Allah itu, orang-orang yang sudah sampai kaya raya mereka itu, kaya raya. Meskipun sekali lagi nih, meskipun kita lihat ada orang yang memilih dirinya kaya, ada orang yang memilih dirinya tidak kaya. Gitu ya, tidak kaya. Syekh Abi Hasan Asyadzili itu setiap hari bajunya ganti-ganti itu. Setiap hari ganti, baru terus itu. Baru terus. Siapa namanya Syekh Abi Hasan untuk menunjukkan saya ini udah nggak butuh apa-apa. Udahlah, Anda nggak usah apa-apa. Saya udah nggak butuh apa. Saya tiap hari juga bisa ganti, saking kayaknya tuh Abi Hasan Asyadzili itu. Tiap hari ganti baju itu. Bajunya baru terus. Nah, tapi itu udah nggak ada apa-apa di dunia sama dia itu. Kalau bahasanya Tuan Syekh yang lain itu, dunianya udah nggak ada di hatinya. Dunianya sudah ada di tangannya. Sudah diam aja. Semua rezeki datang kepada beliau. Pengarsa Abah itu setiap hari itu ada yang ngasih ini, ada yang ngasih itu, apalagi semuanya itu. Semua. Ya, kita bukan berarti Anda semua harus jadi Syekh Mursyid semua, ya enggak lah. Masa semua jadi Syekh Mursyid? Gitu ya, yang enggak. Maksudnya orang yang Anda jadi apapun saja, tapi Anda berkedudukan sebagai orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Karena wali itu bukan berarti orang ulama aja, enggak. Wali itu bukan cuma ulama, wali itu bisa siapa saja, bukan cuma seorang ulama. Jadi Anda ada di mana saja, ada di wilayah mana saja, maka Anda akan mendapatkan ini. Syaratnya tadi tuh, jangan ngelihat dunia dari ahli dunia, lihatlah dunia dari ahlil akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tamuddanna ainaika qala Allah Ta'ala, Allah berfirman linabihi, kepada nabinya Allah al-Mustafa yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Wala tamuddanna, janganlah memanjangkan siapa kamu. Sungguh janganlah memanjangkan siapa kamu. Nunnya ada nun taukid tuh. Wala tamuddanna, dan sungguh janganlah memanjangkan siapa kamu. Ainaika, kedua matamu. Kedua matamu itu jangan dipanjangkan. Ilama, kepada sesuatu, matta'na, yang menghiasi siapa kami. Matta'na, yang menghiasi siapa kami. Bihi, dengannya, bihi dengan ma, azwajan, pada segolongan-golongan. Azwajan, pada segolongan-golongan, minhum, dari mereka. Zahrotal hayati dunia, sebagai buah kehidupan dunia. Linaftinahum, agar kami menguji mereka. Linaftinahum, agar kami menguji mereka. Warizku rabb, fihi pada ma, wa rizku rabbika, dan adapun rizki Tuhanmu,
itu khairun, lebih baik, lebih bagus, wa abqa, dan lebih kekal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi, jangan kamu panjangkan kedua matamu. Kalau pengen tahu, kalau pengen ada gambaran manjangin kepala, manjangin mata itu kayak gimana? Ya kayak film-film kartun lah. Film-film kartun kan twing gitu kan ya. Kelihatan film kartun kan. Nah itu dari Quran itu. Janganlah kamu manjangkan kedua matamu. Ya maksudnya kamu tuh jangan melototin orang. Orang siapa yang kamu pelototin ini? Orang yang kami berikan kenikmatan, kami berikan perhiasan kepada dia, kami berikan perhiasan dunia kepada dia. Kalau kau punya bosnya ini nggak ahli ibadah, lalu kemudian kamu ini ngelihat dia, kamu jangan manjangin. Atau bahkan kalau kita punya teman kita kemudian punya sesuatu yang baru, kamu jangan manjangin itu. Jangan manjangin mata itu. Kenapa? Karena itu ujian buat mereka. Nanti warizku rabbika, ada rizki dari Tuhanmu, khairun wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Uang, harta sama rizki itu beda, kan sering saya sampaikan. Harta itu belum tentu rizki, uang itu belum tentu rizki. Tapi rizki itu udah pasti bisa berupa ada orang punya uang sebanyak-banyaknya, kaya raya, belum tentu orang ini mendapatkan rezeki, belum tentu ini. Kenapa? Karena uang bukan rezeki. Makanya kalau kan tempo hari ditanya itu, ini gimana? Katanya orang kalau ahli maksiat rezekinya tertutup seret. Orang kalau ahli zina, kalau dia berzina maka rezekinya ketutup. Lah itu kan yang BO zina mulu kagak ketutup-tutup itu rezekinya. Saya bilang itu bukan rizki, itu uang. Uang beda sama rizki. Uang itu belum tentu rizki. Uang itu bisa sesuatu yang panas bagi dia. Dan itu uang itu bisa sesuatu yang mencelakakan dia, itu bisa itu uang itu. Tapi rizki itu sesuatu yang memang diberikan oleh Allah, dan itu bisa menjadi mubarak, bisa jadi sesuatu yang diberkahi. Kalau orang tidak memanjangkan, sakit hati Anda ini, sakit. Ngelihat teman di samping lagi begitu, terus punya sesuatu yang baru, Anda panjangin matanya, sakit lagi. Anda diem aja di rumah, teman Anda lihat di Facebook, di IG, pergi ke sono, pergi ke sini, sakit lagi hati Anda, ya kan? Anda mau keluar kagak bisa, mau keluar ini bingung, tapi teman Anda lagi enak kesini, Anda kagak diajak, sakit lagi hati Anda, kan gitu kan? Maka kemudian jangan manjangin kedua matamu itu. Nanti ada rezeki, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wallahu a'lam bishawab.